Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada kelas biologi. Kita akan belajar bersama saya, Restu Anggraini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis sel. Berdasarkan keberadaan intinya, sel dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya yaitu bakteri. Sedangkan eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, contohnya adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum terdiri dari kapsul, dinding kapsul, membran, sitoplasma, perak, ribosom, plasmid, pili, ekor bakteri, dan nukleoid DNA. Struktur sel prokariot tadi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh yang tetap. Kemudian ada membran plasma yang berfungsi sebagai pelindung sel, mengatur keluar masuknya ion dan molekul, dan mengatur respirasi sel. Dan selanjutnya ada sitoplasma yang berfungsi untuk melakukan proses pencernaan makanan secara intraseluler dan melakukan proses metabolisme sel. Selanjutnya ada mesosom yang berfungsi sebagai penghasil energi, ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, DNA untuk membawa informasi genetik yang akan diwariskan untuk keturunan, dan RNA untuk membuat kode genetik sesuai DNA dalam bentuk asam amino. Selanjutnya yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran. Untuk struktur secara umumnya yaitu ada lisosom, nukleus, nukleolus, mitokondria, aparatus Golgi, sentriol, membran sel, sitoplasma, ribosom, vakuola, dan retikulum endoplasma. Struktur tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada lisosom yang berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler, melakukan fagositosis untuk mencerna materi, menghancurkan organel sel yang rusak, dan memasukkan makromolekul dari luar sel melalui endositosis. Kemudian yang kedua ada nukleus, merupakan organel sel yang sangat penting bagi kehidupan karena berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Dan yang ketiga, mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi seluler. Yang keempat ada badan Golgi yang berfungsi membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Dan yang kelima ada sentriol, jalur yang digunakan selama proses pembelahan sel. Dan yang keenam ada membran sel yang berfungsi dalam menyelubungi sebuah sel. Dan yang ketujuh ada sitoplasma sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Selanjutnya yang kedelapan ada ribosom yang terletak di sitoplasma atau melekat pada membran retikulum endoplasma ketika proses sintesis. Dan yang kesembilan ada vakuola yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai zat bagi sel, mulai dari molekul organik hingga molekul anorganik. Dan yang ke-10 ada retikulum endoplasma yang berfungsi dalam memproduksi, memproses, dan sarana transportasi protein. Nah, demikian pemaparan mengenai jenis-jenis sel. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.